Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari kelas Biologi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi jurnal dari jurnal yang saya tulis sebagai tugas akhir semester mata kuliah mikrobiologi. Di sini saya mengangkat dengan judul infeksi bakteri di rumah sakit yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa dan antibakterial alternatif. Abstrak dari jurnal yang saya tulis yaitu infeksi nosokomial dan infeksi terkait perawatan kesehatan atau HAI merupakan infeksi yang terjadi dan disebabkan oleh kuman berasal dari rumah sakit, yaitu mulai dari pasien, tenaga medis, peralatan medis, hingga pengunjung rumah sakit. Infeksi nosokomial ini paling banyak disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa yang termasuk bakteri gram negatif. Nah, beberapa antibakterial alternatif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tersebut yaitu ada bawang putih, madu sailawah, dan ekstrak bangle. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui infeksi yang terjadi di rumah sakit yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa dan antibakterial yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tersebut dengan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kajian literatur yang diambil dari beberapa jurnal pilihan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa infeksi yang terjadi di rumah sakit ini sering disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa dan antibakterial yang dapat dijadikan alternatif yang paling efektif untuk menghambat bakteri Pseudomonas aeruginosa yaitu ada bawang putih. Nah, sedangkan madu salawah ini memiliki daya hambat yang lemah. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen yang bersifat dinamis. Di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, penyakit infeksi ini menjadi penyebab utama tingginya angka kematian dan angka kesakitan. Nah, infeksi yang terjadi di rumah sakit ini disebut dengan istilah infeksi nosokomial dan juga ada disebut dengan infeksi terkait perawatan kesehatan atau HAI. Infeksi ini cukup menjadi penyebab utama kematian di antara anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan antibiotik adalah terapi yang digunakan pada infeksi bakteri. Nah, sebuah data yang menyebutkan bahwa beberapa negara di Asia dan Afrika 80% dari jumlah populasi menggunakan obat-obatan tradisional sebagai primary health care dan sebanyak 70-80% dari populasi di negara-negara maju ini menggunakan obat tradisional sebagai alternatif pengobatan ataupun pelengkap pengobatan. Salah satu obat tradisional yang dikenal sebagian masyarakat yang memiliki khasiat yang bermanfaat bagi tubuh yaitu ada bangle, kemudian madu, selawe, dan juga ada bawang putih atau dengan nama ilmiah Allium sativum L. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan kajian literatur dengan prosedur yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan dimasukkan atau digunakan. Identifikasi sendiri dilakukan dengan cara pencarian dengan kata kunci yaitu Pseudomonas aeruginosa dengan publikasi pada periode 2016 sampai dengan 2021 yang dijadikan jurnal utama. Lanjut ke proses penyaringan, semua jurnal ini diidentifikasi berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, dan relevansi. Proses penyaringan, semua jurnal ini diidentifikasi berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, dan relevansi topik yang dibahas. Kemudian ke tahap selanjutnya yaitu tahap kelayakan. Seluruh jurnal yang telah memenuhi syarat ini dipelajari dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Dan selanjutnya itu dimasukkan atau digunakan, yaitu seluruh kesimpulan yang telah didapatkan ini digunakan dalam penulisan jurnal ini. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik sebagian besar pasien anak laki-laki dengan penyakit penyerta pneumonia ini menggunakan jalur intravena polifer dan sebagian besar meninggal menderita infeksi nosokomial yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dan terdapat lebih banyak pasien pria dibandingkan pasien wanita yang terinfeksi bakteri Pseudomonas aeruginosa. Hal ini karena pasien pria ini cenderung lebih rentan daripada pasien wanita. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Katrina Kanurama pada tahun 2019, mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih Manado, ini menemukan bahwa di ruang Hemna ditemukan 5 spesies bakteri, dan salah satunya yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Berikut merupakan gambar dari bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, bakteri ini berbentuk batang, kemudian berasal dari famili Pseudomonaceae, berukuran 0,6 kali 2 mm, kemudian dapat ditemukan secara individu ataupun berpasangan, dan terkadang juga dalam bentuk rantai pendek. Nah, bakteri ini juga tidak memiliki spora dan kapsul. Namun, bakteri Pseudomonas aeruginosa ini memiliki monotikus flagella yang membuatnya berpindah-pindah tempat atau sebagai alat gerak dari bakteri tersebut. Ini merupakan klasifikasi dari bakteri Pseudomonas aeruginosa menurut Purwanti et al. 2019. Nah, struktur dari bakteri tersebut ini terdiri dari kapsul, dinding sel, kemudian membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, pil, kemudian flagellum bakteri sebagai alat gerak, kemudian ada juga nukleoid yang terkandung di dalamnya itu ada DNA. Dan pembahasan antibakterial alternatif yang pertama itu ada bawang putih dengan nama ilmiah Allium sativum L. Dari tabel tersebut diketahui bahwa di Pseudomonas aeruginosa ini cukup
dihambat pertumbuhannya oleh bawang putih, ekstrak bawang. Kemudian hasil dari madu selaweh. Nah, madu ini memiliki daya hambat yang cukup rendah dibandingkan dengan bawang putih. Hal ini karena senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam madu selaweh ini merupakan sifat antibakterial. Namun senyawanya ini tergolong lemah karena bakteri Pseudomonas aeruginosa ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap lingkungan fisik dan bahan kimia daripada bakteri lain. Nah, karena ini juga bakteri Pseudomonas ini memiliki ekspolisakarida berupa algianat yang berbentuk gel kental yang memungkinkan bakteri tersebut membentuk koloni dalam bentuk biofilm. Nah, yang membuat bakteri tersebut tahan terhadap antibiotik atau bahan antibakteri lainnya. Menurut Novisvanti et al. 2020, ekstrak daun bangle ini mengandung saponin, flavonoid, minyak atsiri, tanin, steroid, terpenoid, antioksidan, dan senyawa fenolik. Dan dari hasil tersebut, ini ekstrak dari bangle ini memiliki aktivitas farmakologi sebagai antibakterial. Nah, dari ketiga bahan alternatif tersebut, ini mengandung senyawa tanin, saponin, senyawa flavonoid, dan fenol. Nah, senyawa-senyawa inilah yang menjadi antibakterialnya. Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri yaitu dengan menginaktifkan adesi sel mikroba dan enzim dan juga mengganggu transport protein pada lapisan dalam selnya. Nah, tanin ini mampu menghambat enzim reverse transkripsi dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri ini tidak dapat terbentuk. Target dari tanin ini pada polipeptida dinding selnya. Nah, sehingga terbentuknya dinding sel ini kurang sempurna yang menyebabkan sel bakteri ini menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga bakteri ini akan mati. Selanjutnya ada senyawa saponin. Senyawa ini dapat mengganggu dan mengurangi kestabilan sel dengan cara berdiskusi sehingga membran luar dan dinding sel bakteri ini mengikat membran sitoplasma sehingga sitoplasmanya ini bocor keluar dari sel dan mengakibatkan kematian sel. Selanjutnya ada senyawa flavonoid. Nah, senyawa ini memiliki kemampuan untuk merusak dinding sel yang terdiri dari lipid dan asam amino yang dapat bereaksi dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid. Sifat dari antibakteri flavonoid ini mampu mendenaturasi protein sel bakteri, merusak membran sel hingga terbentuklah koagulasi protein yang mengakibatkan terganggunya metabolisme dan fungsi fisiologis bakteri tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada senyawa fenol. Nah, senyawa fenol ini dapat mengganggu dinding sel dan membran sel, mengendapkan protein dan menonaktifkan enzim-enzim. Nah, fenol ini dapat bereaksi dengan protein membentuk suatu ikatan yang lemah dan segera akan mengalami pemuraian. Nah, fenol yang bebas dapat mempenetrasi ke dalam sel bakteri yang menyebabkan presipitasi dan denaturasi protein. Risiko infeksi nosokomial ini disebabkan karena beberapa faktor. Jadi seseorang ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sebagai pasien, umumnya ini mendapatkan perawatan lebih dari 3 hari atau dalam jangka waktu panjang di ruang ICU, kemudian memiliki akses atau sering kontak dengan pasien yang sedang menderita penyakit menular tanpa menggunakan alat pelindung, yang memiliki riwayat mengkonsumsi antibiotik dalam jangka panjang, berusia di atas 70 tahun atau masih bayi. Infeksi ini dapat dicegah melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu mencuci tangan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit, menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai aturan, kemudian menempatkan pasien yang berisiko di ruang isolasi, dan juga menggunakan alat sesuai prosedurnya. Kesimpulan dari isi jurnal yang telah saya tulis yaitu infeksi yang sering terjadi di rumah sakit ini disebabkan oleh bakteri gram negatif yaitu Pseudomonas aeruginosa yang disebut dengan infeksi nosokomial dan HAI, infeksi terkait perawatan kesehatan. Penyakit infeksi nosokomial dan HAI ini banyak menyerang pria atau anak laki-laki daripada wanita. Kemudian antibakterial yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa ini ada bawang putih, madu selawah, dan daun bangle yang memiliki kandungan antibakterial yaitu ada saponin, flavonoid, alisin, dan azoine. Namun yang paling efektif yaitu bawang putih. Dan sedangkan madu selaweh ini memiliki daya hambat yang lemah daripada bawang putih. Sekian video mengenai peranan Pseudomonas aeruginosa sebagai bakteri gram negatif patogen dan juga mengenai antibakteri alternatif yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.